Shalom teman-teman, kita mau kebaktian lagi. Kita mau saat teduh dulu. Saat teduh mulai. Teman-teman, mungkin sebagian dari kita udah lama tinggal di rumah, kangen sama teman-temannya. Tapi aku mau ngingetin kalau ada satu pribadi yang selalu mengenal kita, bahkan sampai ke hati. Maka dari itu kita menyanyi lagu yang mana seperti pribadi yang mengenal hatiku. Dari pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa, amin. Selanjutnya kita mau nyanyi lagu yang lebih semangat lagi. Kita nyanyi lagu Ku Terpaku.
Ya, kita mau siapin nanti kita karena sebentar lagi mau dengar firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Selidiki Aku. Selamat pagi teman-teman, kita bersyukur kalau di minggu yang terakhir di bulan Mei ini kita masih ada kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan sekalipun kita di rumah dan kita boleh melakukan ibadah online, tapi biarlah terus kita rindu akan hadirat Tuhan dan juga kesempatan di mana kita boleh terus memuji dan menyembah Tuhan. Nah, pada hari ini kita bersyukur kalau kita boleh merayakan hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, pada hari ini kita akan mengakhiri tema kita, yaitu tentang praise and worship. Tapi sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan yang boleh memberkati setiap kehidupan kami, secara khusus ketika kami ada di rumah. Dan biarlah Tuhan yang kiranya boleh menjaga, memelihara, dan memberikan kekuatan kesehatan yang terbaik bagi setiap kami. Kami bersyukur, berterima kasih untuk keluarga, untuk segala sesuatu yang boleh Tuhan sediakan. Dan biarlah Tuhan yang kiranya terus memberkati kehidupan kami, baik secara jasmani maupun secara rohani, di mana pada pagi hari ini kami boleh datang ke rumah Tuhan, kami boleh datang ke hadirat Tuhan, sehingga kami boleh terus diberkati secara rohani. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang praise and worship, bagaimana kita boleh terus memuji dan menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akan membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Efesus 5 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20.
Efesus 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Demikian Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Efesus. Ya, ayat yang ke-19 dikatakan begini, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita bukan hanya sekedar mengakhiri tema kita tentang praise and worship, tapi kita bersyukur kalau kita boleh merayakan hari turunnya Roh Kudus atau yang biasa kita kenal sebagai Hari Raya Pentakosta. Nah, kita melihat bagian ini di dalam Alkitab, yaitu praise and worship. Bagaimana Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus supaya mereka berkata-kata seorang kepada yang lain di dalam mazmur dan kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Itu sebabnya di dalam kitab Mazmur, lalu kitab Ayub, lalu kemudian ada juga kitab Salomo, itu Amsal, Kidung Agung, dan juga Pengkhotbah, dan juga ada beberapa nyanyian-nyanyian di dalam Ratapan. Itu sebenarnya adalah kitab-kitab yang bukan hanya bercerita tentang sejarah, tetapi juga itu adalah isi puji-pujian. Jadi itu sebabnya ada beberapa sebagian orang yang mengatakan bahwa kalau misalnya menyebutkan misalnya Mazmur itu tidak disebut sebagai pasal, tetapi itu disebut sebagai nomor, karena itu seperti buku nyanyian nomor yang kesekian. Lalu kemudian ayat itu tidak disebutkan sebagai ayat, tetapi disebutkan sebagai bait, karena itu adalah nyanyian. Jadi berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Lalu kemudian bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Seperti yang minggu-minggu kemarin kita belajar bagaimana atau apa itu praise and worship. Kita tahu bahwa praise and worship itu adalah bertepuk tangan, atau praise itu adalah bertepuk tangan, membesarkan, memberikan pujian, memberikan rasa kagum, memberikan kebanggaan atau kepada orang yang kita banggakan. Lalu kemudian worship itu kita tahu ya seperti yang minggu-minggu kemarin kita sudah pelajari, yaitu mengagungkan dan menyembah atau mempertuhankan. Dalam hal ini kita menyembah kepada Allah. Kita bersyukur kalau sejak kecil kita sudah diajarkan bagaimana kita memuji, memberikan pujian kepada Tuhan. Ingat ya, waktu kita di sekolah minggu, kita terus-menerus diajarkan bagaimana kita menaikkan puji-pujian, nyanyi dalam kelas, nyanyi di depan kelas, lalu kemudian nyanyi waktu kita mau memulai acara, mau memulai kebaktian, kita nyanyi waktu kita memberikan persembahan, kita nyanyi waktu kita mengakhiri kebaktian, kita nyanyi waktu kita melakukan segala sesuatu, kita nyanyi. Itu dimulai dari sekolah minggu. Sampai kita remaja begini, sampai kita jadi orang-orang pemuda, sampai kita jadi nanti orang yang dewasa, bahkan sampai orang yang tua-tua sekalipun. Atau minta maaf ya, kalau mungkin ada kebaktian kedukaan sampai ada orang meninggal pun itu puji-pujian juga dinyanyikan. Ya. Jadi orang Kristen itu nggak lepas dengan yang namanya puji-pujian. Nah pertanyaannya adalah mengapa kita memuji dan menyembah? Mengapa kita memuji dan menyembah? Kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya dari kitab Efesus ini, kita melihat coba di dalam ayat yang ke-14 ya, mulai dari ayat 14 saya bacakan ya. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, dan janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti akan kehendak Tuhan. Dan jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Lalu kemudian ayat 19 dan ayat 20 yang tadi sudah kita baca. Dan menariknya adalah begini. Di ayat 14 dikatakan bahwa
Bangunlah hai kamu yang tidur. Kita memang udah lama ya, hampir 2 bulan lebih kita sudah ada di rumah. Kerjaan kita kalau di rumah itu biasanya ngapain? Biasanya ngapain? Tidur, makan, nonton. Terus main komputer. Terus lihat medsos. Dan semuanya itu kita lakukan mungkin dalam gaya kita yang bermalas-malasan. Betul kan ya? Nah, di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa bangunlah hai kamu yang tidur, dan yang lebih parahnya adalah dikatakan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kristus akan bercahaya atas kamu. Dan lalu kemudian dia menuliskan berbagai macam trick and tips, kira-kira begitu ya. Tricks and tips bagaimana kita menjadi orang-orang yang juga bercahaya di dalam Tuhan. Mengapa kita memuji dan menyembah Tuhan? Yang pertama dikatakan bahwa jadilah orang-orang yang bijaksana. Di dalam ayatnya yang ke-15 dikatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya, jadilah orang yang bijaksana. Bagaimana kita menjadi orang yang bijaksana? Ya, kita bukan hanya sekedar tahu segala sesuatu, bukan hanya kita rajin baca atau dengar berita ini ataupun berita itu, tetapi juga orang-orang yang bijaksana di dalam Alkitab itu seringkali dinamakan sebagai orang-orang yang berpengalaman. Tetapi bukan hanya sekedar orang-orang yang tahu segala sesuatu, tahu banyak hal, orang-orang yang berpengalaman, tetapi juga orang yang tahu akan firman Tuhan. Dikatakan begini ya, di dalam beberapa Amsal Salomo dikatakan bahwa permulaan akan hikmat itu ialah takut akan Tuhan, dan yang mengenal yang Maha Kudus itu adalah pengertian. Itu dari Amsal pasalnya yang ke-9. Lalu kemudian Amsal 1 baitnya yang ke-7 juga dikatakan begini ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan, lalu kemudian pengalaman yang kita alami dari dunia luar, tetapi juga dari firman Tuhan. Itu juga menambahkan hikmat bijaksana kepada setiap kita. Itu sebabnya di dalam beberapa karya-karya sastra orang-orang Ibrani atau orang-orang Israel, istilah hikmat itu bukan hanya sekedar diasosiasikan sebagai kebijaksanaan, tetapi istilah hikmat dimengerti sebagai itu adalah Allah sendiri. Jadi tanpa mengenal Tuhan, itu manusia tetaplah orang-orang atau makhluk yang berada di dalam kebodohan, tinggal di sana sampai kepada kebinasaannya. Sekalipun mereka sering merasa bahwa pandai dan bijaksana, tetapi kata Rasul Paulus, apa yang dianggap pandai, apa yang dianggap bijak menurut dunia, itu merupakan kebodohan bagi Tuhan. Dan apa yang dianggap bodoh bagi dunia, itu adalah hikmat dan kekuatan yang daripada Tuhan. Hanya mengenal Tuhan yang menyatakan diri melalui Yesus Kristus, maka kita manusia bisa menemukan hikmat yang sejati. Ketika kita mengenal Tuhan, kita mengenal Yesus yang adalah jalan dan kebenaran. Dan jalan dan kebenaran yang membawa kepada hidup, itulah hikmat yang sebenarnya. Itulah hikmat yang sejati. Jadi pada jati dirinya di mana kemudian hidup manusia itu berada di dalam jalur yang benar sampai kepada tujuan sesuai dengan tujuan penciptaan yang Tuhan berikan kepada manusia itu. Jadi waktu kita mengenal Tuhan, waktu kita percaya kepada Tuhan, kita mengenal yang namanya kebenaran. Dan kita boleh terus dituntun dan hidup di dalam jalan kebenaran tersebut. Jadi bagaimana kita menjadi orang yang bijak, bagaimana kita menjadi orang yang arif, dan bagaimana kita menjadi orang yang berhikmat. Yang kedua, Paulus mengatakan bahwa pergunakanlah waktu yang ada. Karena dikatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Jadi waktu itu ada yang waktu berjalan terus. Tetapi juga ada waktu yang momentum, ada waktu yang berharga.
Seperti pengertian orang-orang Yunani itu waktu yang biasa disebut sebagai waktu yang berjalan terus, itu sebutannya adalah waktu yang kronos, atau kalau biasa kita sebut sebagai atau kita kenal dengan istilah kronologi, begitu ya. Jadi waktunya step by step, 1, 2, 3, setahap demi setahap. Tetapi juga ada waktu yang istimewa, ada waktu yang momentum, itu yang biasa disebut sebagai kairos. Kalau kita tinggal di rumah aja, kalau kita diam di rumah aja, kita habiskan waktu ya, bangun pagi, terus makan, terus nonton, terus makan siang, terus tidur siang, terus makan malam, terus tidur lagi. Kita menghabiskan waktu terus menerus begitu aja, waktu sedemikian cepat lewat. Tetapi ada waktu-waktu khusus yang menjadi waktu yang istimewa. Ada beberapa teman-teman yang mengatakan begini ya, kita ibadah online, lalu kemudian ada teman-teman yang bilang gini, Ko Jem, boleh nggak saya ikutan pelayanan? Boleh nggak saya ikutan main musik? Boleh nggak saya ikutan jadi MC ataupun jadi singer? Ya, ada beberapa teman-teman yang memang nggak boleh keluar rumah sama papa mama. Ada beberapa teman-teman yang memang juga nggak boleh keluar rumah karena ada kondisi ini, kondisi itu. Ya, tetapi ada juga teman-teman yang ngapain lah, males lah, pelayanan lah, saya mendingan diem aja di rumah. Tetapi saya menemukan ada beberapa teman-teman yang justru kepengen melayani, kepengen untuk datang ke gereja dan juga melayani. Jadi pemain musik, jadi singer, jadi WL. Jadi ada beberapa juga teman-teman yang menghargai waktu bukan hanya sekedar untuk dibuang begitu saja atau dilewatkan begitu saja, tetapi dipergunakan sebaik mungkin. Itu yang dikatakan bahwa waktu itu bukan hanya sekedar kita lewatkan sedemikian rupa, tetapi juga waktu itu kita pakai sebagai satu momen yang istimewa. Tetapi juga ada juga waktu yang dikatakan bahwa waktu itu udah lewat, lampau, waktu itu sekarang, dan waktu itu yang akan datang. Kalau mungkin di dalam tenses bahasa Inggris ada waktu yang namanya past, ada present, ada yang namanya future. Ya, past itu adalah hari kemarin, begitu. Itu history, udah sejarah, udah lewat. Kita nggak bisa mengubah apa yang sudah lewat. Dan besok, ya, hari depan itu adalah future. Itu yang namanya misteri. Tetapi today, sekarang, itu yang namanya present. Bukan hanya sekedar present sekarang, tetapi juga itu adalah present, a gift from God. Itu yang kita bisa gunakan sebaik mungkin. Pergunakanlah waktu yang ada. Kenapa pergunakanlah waktu yang ada? Karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini penuh dengan yang namanya kejahatan. Hari-hari ini penuh dengan yang namanya dosa. Sebabnya kita harus dengan hikmat bijaksana mempergunakan waktu yang ada, mempergunakan hari-hari yang ada. Kita nggak boleh terbawa dengan atau tergerus dengan hari-hari yang ada di luaran. Karena hari-hari yang ada di luaran itu adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari yang penuh dengan dosa. Ada orang yang mengatakan begini, menangkal dosa itu terlalu gampang. Menangkal yang namanya setan itu terlalu gampang. Tetapi saya katakan kepada orang tersebut, jangan salah. Setan itu usianya udah ribuan tahun. Kita usianya baru belasan tahun, puluhan tahun. Ya, kita nggak ada yang ratusan tahun ya, kecuali rambut saya aja yang ratusan tahun. Jadi setan hidupnya itu udah jauh lebih lama daripada kita. Dan dia udah lebih banyak pengalaman daripada kita. Kita sebagai anak-anak remaja, anak pemuda, pengalamannya belum seberapa. Dan setan itu terlalu banyak pengalaman, terlalu lama, sehingga dia jauh lebih pinter daripada kita manusia. Nah, lalu kemudian kita juga bukan hanya sekedar suka diganggu dengan yang namanya setan, tetapi aura kehidupan kita itu aura yang penuh dengan yang namanya dosa. Dan bukan hanya sekedar aura kehidupan kita yang dipenuhi dengan yang namanya dosa, tetapi juga dalam diri kita juga ada
bibit-bibit dosa atau tabiat keberdosaan. Itu sebabnya ketika kita sudah disucikan oleh Tuhan, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita harus terus-menerus dituntun oleh firman Tuhan. Supaya kita tidak mengisi hari-hari kita dengan yang namanya kejahatan dan juga keberdosaan. Nah, yang ketiga, yang pertama tadi jadilah bijak. Yang kedua itu adalah kita pergunakan waktu sebaik mungkin. Yang ketiga, kita disarankan oleh Rasul Paulus yaitu penuh dengan roh. Dikatakan bahwa janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dikatakan bahwa kita mungkin dimabukkan, ya, mungkin kita tidak dimabukkan dengan anggur ataupun minuman keras ataupun hal-hal yang lain begitu ya. Tetapi kita mungkin dikatakan mabuk itu pengertiannya adalah kehilangan kesadaran, ya. Kita ada hashtag stay at home, tetapi mungkin sekarang saya berikan hashtag itu stay alert. Jadi tetap sadar, tetap menyadarkan diri kita. Nah, siapa yang bisa memberikan kesadaran bagi kita? Yaitu adalah hendaklah kamu penuh dengan yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh bijaksana dan juga roh hikmat. Seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai 17 dikatakan begini ya. Roh itu adalah roh kebenaran dan penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus itu yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan mengingatkan kita akan semua apa yang telah Tuhan Yesus katakan kepada kita. Lalu kemudian di pasal yang ke-16 ya dikatakan bahwa kalau Roh Kudus itu datang, Roh Kudus itu akan menginsafkan kita akan dosa, akan kebenaran dan juga akan penghakiman. Ya, Roh Kudus itu akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran karena ia tidak pernah berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus itu adalah roh penghibur, roh kebenaran, roh hikmat dan juga roh bijaksana. Nah, jadi gak heran kalau misalnya pada hari ini kita boleh merayakan hari raya Pentakosta. Kalau hari raya Pentakosta bagi orang Israel itu adalah hari raya panen. Nah, seperti Roh Kudus yang dipanenkan bagi kita, dicurahkan, diberikan bagi kita, disebar kira-kira begitu ya. Kalau mungkin panen begitu ya, itu diberikan bagi kita supaya kita hidup berlimpah akan sukacita, hidup berlimpah di dalam puji-pujian kepada Tuhan. Praise and worship. Bagaimana kita boleh terus memuji dan menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, pertama kali mungkin orang Israel memuji Tuhan itu pernah satu kali itu dicatat di dalam Keluaran pasal yang ke-15. Nah, di dalam Keluaran pasal 15 itu ceritanya adalah setelah orang Israel itu diselamatkan oleh Tuhan menyeberang laut Teberau. Nah, ketika mereka menyeberang laut Teberau, itu mereka sangat bersukacita. Mereka sangat senang sekali karena mereka diselamatkan bukan hanya dari kematian yang mungkin akan dihadapi atau dialami melalui orang-orang yang kejar mereka dengan kuda-kuda yang hebat, yaitu adalah tentara Firaun. Tetapi juga mereka itu dilepaskan dari yang namanya kematian, yaitu mereka bisa nyebrang laut Teberau. Nah, pertanyaannya adalah begini. Ketika kita sudah dibebaskan oleh Tuhan, ketika kita sudah dilepaskan oleh Tuhan, ketika kita sudah diberikan panen oleh Tuhan, ketika kita sudah diberikan Roh Kudus oleh Tuhan, kita boleh memuji siapa? Pasti kita akan memuji Tuhan. Nah, berikanlah segala pujian kita kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang boleh menikmati segala puji-pujian kita. Mau? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan yang boleh menyatakan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun kami di rumah, sekalipun kami tidak bisa kemana-mana, tetapi kami bersyukur, berterima kasih. Karena ada Tuhan
yang selalu ada menjaga dan memelihara setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk keluarga kami, untuk orang tua kami, untuk saudara-saudara kami, dan Tuhan yang boleh terus memberikan kekuatan kesehatan bagi setiap mereka. Terima kasih, dan biarlah segala sesuatu dalam kehidupan kami boleh terus memuji dan menyembah hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini, terima kasih untuk setiap puji-pujian penyembahan dan juga firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, bagi teman-teman yang mau ngasih persembahan bisa mengumpulkannya di dalam amplop lalu diserahkan ke gereja pada saat gereja sudah dapat dibuka kembali, atau mentransfernya ke nomor rekening yang ada di layar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita kembali ke tengah-tengah kehidupan kita, dan biarlah kita boleh sebagai anak-anak remaja pemuda yang boleh terus mengisi kehidupan kita sebagai orang-orang yang berhikmat dengan puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang boleh memberkati kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita menyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.